Kita lihat yang pertama. Sama. 2 basar. 3 kala 4 ilmu. 5 kudrat. 6 iradat. 7 ayat. Ini sifat apa namanya? Ma'ani. Lawan ma'ani apa? Ma'nawiyah. Sama pasangannya apa? Apa? Sami'un. Nah, itu dia. Sami'un. Nah, kalau basar, basirun. Kalau kalam, kalamun. Ulang lagi kelipat. Kalau kalam apa? Mutakalimun. Kalam tuh mutakalimun. Nah. Kalau ilmu, alimun. Kalau kudrat, qadirun. Kalau iradat, muridun. Kalau hayat, hayun. Nah, lihat cara mengambil pahamnya. Sama apa artinya? Mendengar. Itu terjemah ya. Pahamnya, sama itu maknanya itu, pahamnya yang mendengar. Nah, lihat, yang mendengar. Nah, siapa yang mendengar? Yang mendengar itu Allah. Nah, lihat. Basar artinya melihat. Maknanya yang melihat. Siapa yang melihat? Allah. Kalam maknanya yang berkata. Siapa yang berkata? Allah. Ilmu maknanya yang mengetahui. Siapa yang mengetahui? Allah. Kudrat, iradat, dan hayat apa maknanya? Yang kuasa, yang berkehendak, yang hidup. Siapa yang berkuasa, berkehendak, yang hidup? Allah. Ya. Kalaulah sama itu yang mendengar itu adalah Allah, lalu lawan daripada sama itu samia. Nah, samia apa maknanya Pak Ardi? Kenyataan yang mendengar. Alhamdulillah. Kenyataan yang mendengar. Basirun, kenyataan. Nah, kenyataan yang melihat. Mutakalimun, kenyataan yang berkata. Alimun, kenyataan yang mengetahui. Kalau muridun, qadirun dulu ya. Qadirun, kenyataan yang berkuasa. Muridun, kenyataan yang berkehendak. Hayun, kenyataan yang hidup. Lihat. Kalaulah sami'un, kenyataan yang mendengar, sedangkan yang mendengar siapa tadi? Nah, kalaulah sami' itu kenyataan yang mendengar itu adalah Allah, maka sami' itu kenyataan yang mendengar, kenyataan tempat memandang Allah itu, kenyataan untuk melihat diri Allah itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Tuh Bapak Ibu. Sama yang mendengar yaitu Allah. Sami' kenyataan yang mendengar itu yang disebut namanya Muhammad. Apa maksudnya itu? Sama yang mendengar Allah. Sami' kenyataan yang mendengar itu yang bernama Muhammad. Makanya Muhammad ini disebut kenyataan yang mendengar. Yang mendengar siapa tadi? Kalau langsung saja artinya Muhammad itu kenyataan Allah. Itu ilmunya. Kadang kita dengan menggunakan bahasa ini keluar juga bintang-bintang dari itu. Sami' kenyataan yang mendengar. Sama yang mendengar. Sama bagi Allah, sami' bagi Muhammad, atau pusing pula memahaminya. Padahal bahasa Ustadz itu menghantarkan kepada satu wujud tuh. Pemahaman. Sama bagi Allah, sami' bagi Muhammad.
Pertanyaannya kepada Rian. Rian ya. Ustaz mengambil mutiara dalam dadanya itu. Kalaulah sama itu pada Allah, sami' pada Muhammad, apa pada diri insan? Halo? Jangan lihat kayak gini lagi. Nanti aja lah. Pak Imam. 2 imam di sini mah. Pak Andre. Pada telinga. Telingo. Nah. Sama pada Allah, sami pada Muhammad, telingo pada ibu. Telingo tahu? Telingaku. Ini nurun aja kajinya lagi deh. Basar pada Allah, basir pada Muhammad. Apa pada diri ibu? Mato. Kalam pada Allah, mutakalim pada Muhammad. Apa pada Rani? Muncung. Itu memahaminya. Kalam pada Allah, mutakalim pada Muhammad. Apa pada Pak Haji? Mulut. Ilmu pada Allah, alimun pada Muhammad. Apa pada Khalifah? Akal. Kodrat pada Allah, qadirun pada Muhammad. Apa pada Pak Son? Kaki. Iradat pada Allah, muridun pada Muhammad. Apa pada diri Pak Andre? Halo? Hati. Kehendak. Bapak Ibu ada kehendak? Kehendak Bapak Ibu itu dari mana datangnya? Itu dia tuh. Dari hati, Bu. Makanya iradat pada Allah, muridun pada Muhammad. Apa pada kita? Hati. Hayat bagi Allah, hayyun bagi Muhammad. Apa pada di Bapak Ibu? Napas. Tuh nyata pada hidungnya. Turun naik, keluar masuk tuh. Makanya ketika insan ini tempat memandang nyatanya Allah dan Muhammad, ya, berzahid dan berbatin, maka disebutlah istilah daripada insan ini ainullah. Atau nama lainnya wujudul, atau nama lainnya hakikatullah. Ainullah artinya apa maksudnya Ibu Lia, nyatanya Allah tuh? Insan itu nyatanya Allah, apa maksudnya? Maksudnya, maknanya daripada ainullah itu apa? Bahwa insan itu ainullah, maksud yang sebenarnya apa? Itu yang tanya. Itu terjemahnya tuh. Anak Mak Uwo, kalau lupa nama. Bu si Ani. Ani kan? Udah masak lontongnya. Ani, apa maksudnya ainullah tuh? Pas, mantap. Ibu kacamata kita pakai ini yang jilbab hitam nih. Ya Ibu. Ibu apa namanya Ibu? Ya Ibu. Ibu Santi ya. Jangan ditanggal lagi kacamatanya. Biar tahu bedanya. Apa maksud pahamnya bahwa insan itu ainullah? Ya, itu terjemah. Makna yang sebenarnya. Bu Wi ganti lagi. Ini ainullah aja dulu. Kenyataan sifat Allah. Siapa lah nama lupa Ustaz nah. Ya. Naila. Apa maksudnya ini ainullah? Tanya Bu Wi. Dewi. Belakang Dewi. Apa maknanya bahwa insan itu ainullah? Nyata sifat Allah yang 7. Belum lagi. Ya cukup. Ma'wo. Apa maksudnya ma'wo?
Udah diantarkan pop es? Belum? Mbak Yu. Rahmi, balik lagi Rahmi. Lagi. Ya Pak, mana lagi? Tempat melihat nyatanya Allah secara sempurna. Ada Pak Ben juga. Hilang panik Pak Ben bertukang itu mah. Ainullah itu, insan itu dikatakan ainullah karena insan itulah kesempurnaan memandang wujud nyatanya Allah itu. Itu rahasianya. Atau wujudullah. Insan itu wujudullah. Maksudnya, maknanya insan itu wujudullah, tempat memandang dan melihat nyatanya Allah secara sempurna. Ini yang selalu Ustaz katakan. Rupanya Tuhan yang kita cari selama ini tiada lain sudah nyata pada diri sendiri. Karena diri sendiri itu adalah diri Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah kenal dirinya bahwa dirinya itu Tuhan, tentu dia paham. Karena diri Tuhan itu tiada lain adalah diri Tuhan tuh. Bukan hantu tuh. Diri Tuhan, Allah. Jadi Allah tuh statusnya sebagai apa gitu? Apa Bu dia? Allah tuh statusnya sebagai apa? Bingung lagi tuh. Allah tuh statusnya sebagai apa? Ani. Ya, Allah tuh statusnya sebagai Tuhan. Jadi Tuhan itu apa bagi Allah? Kalau memang Allah tuh statusnya sebagai Tuhan, Tuhan itu apa bagi Allah sebenarnya? Allah itu statusnya sebagai Tuhan. Agak tinggi sedikit ya. Kalau Allah itu statusnya sebagai Tuhan, lalu Tuhan itu apanya Allah? Tuhan itu apanya Allah? Jabatannya. Terusnya pangkatnya, derajatnya. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ya. Ganggu balam. Itu memahaminya. Ya. Jadi Allah itu statusnya sebagai Tuhan. Tuhan itu adalah pangkatnya, derajatnya daripada Allah. Kalau di negara kita Indonesia ini, ya, Pak Prabowo itu statusnya sebagai apa tuh? Presiden itulah tuh. Jadi presiden itu apanya Pak Prabowo itu? Jabatannya. Begitu memahaminya. Kan dibawa ke situ lagi kan, makanya dipahami. Nggak akan bertambah beban Bapak Ibu, takut. Yang penting dengar rasa, dinainui memahaminya, yakin Bapak Ibu. Ya, jangan nanti kalau Bapak Ibu tidak yakin, adalah kacau dah tuh dah. Makanya Allah bilang, ini inda zoni abdibi. Aku nih menurut sangka hambaku kepada aku. Kalau sangkanya baik, pasti baik tuh. Kalau sangkanya tidak baik, maka tak baik. Kalau dia ragu dia tentang aku, ragu dah tuh. Tapi kalau dia yakin, yakin dah tuh sebenarnya itu. Jadi kalau nggak paham, jangan dibilang ilmu ini salah atau sesat. Karena belum ada anugerah Allah yang Allah berikan kepada diri kita. Oleh karena itu, minta anugerah Allah, minta hidayah Allah. Begitu memahaminya. Ya, karena kita ini belum mampu memahaminya. Bukan berarti ilmu itu salah atau sesat. Itu mesti dipahami. Disitulah Rasul mengatakan, man kasura ilmuhu qala inkaru. Barang siapa yang wawasannya dalam, dia telah mendapatkan ilmu laduni, dia telah mendapatkan ilmu hikmah, dia telah mendapatkan ilmu kasab, maka sedikit kemungkinan bagi dirinya untuk membantah. Bahkan sebaliknya tidak pernah membantah. Jadi kalau orang sudah mendapatkan ilmu kasab, sudah mendapatkan ilmu ma'rifat, sudah mendapatkan hidayah dan petunjuk, maka tak ada lagi sebesar zarah kebimbangan dan keraguan bagi dirinya. Bulenya memanglah benar-benar bisa digulingkan. Pica'lah benar-benar bisa dilayangkan.
Tapi kalau buleknya itu alum pas lah, alum panua buleknya, basisi, basandiang, bahannya ke jalan. Empah-empah itu. Tengoklah ban motor. Kalau kempesnya dilacak aja. Apa dia itu? Ganggu. Baru laju jalannya cigin lagi. Baru apa bola bule itu lah bisa digolongkan doa picak lah bisa dilayangkan. Hati yang sudah mantap imannya, yang sudah sabit di dalamnya, insya Allah tuh sempurna tuh pemahamannya. Tapi sebaliknya kata Rasul, man qala ilmuhu kasurat tiraduhu. Barang siapa yang ilmunya sedikit, dia tidak mendapatkan ilmu kasab, dia tidak mendapatkan ilmu laduni, maka dialah sebenarnya orang yang nyinyir. Lo tahu nyinyir? Yang paling banyak menyalah-nyalakan, menyesat-nyesatkan. Ini sesat nih. Ya, ini ajaran apa nih? Ini ajaran panteisme nih. Ya, ini ajaran wahdatul wujud nih. Ini ajaran itihad ulul. Sesat itu. Kenapa? Karena hatinya itu tertutup. Hati masih bakara. Hati masih banyak lumutnya. Dia yang paling banyak nyanya. Selalu menyalah-nyalahkan orang, selalu menuding-nuding kafir, sesat, neraka. Karena ilmunya itu sedikit baru. Makanya Ustaz katakan, tetap kita selalu berhusnuzan. Andai kata kita belum dapat pahamnya, minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku kemudahan dalam memahami ilmu tauhid ini, ya Allah. Untuk mengenal dirimu, ya Allah. Pasti Allah beri. Karena ini indah zoni abdi bi. Kita udah jelas nak paham. Kita udah jelas nak mengerti. Entah mau pula minta hidayah dan petunjuk kepada Allah. Ya. Maka ini sebenarnya Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ini namanya orang-orang yang tajrid. Bukan menjerit. Apa tajrid? Orang yang ditarik Allah ruhaninya, batinnya. Baru takiyak kaki itu melangkah ke musola majelis. Takiyak dia tahu. Tangke. Orang yang ditarik Allah ruhaninya, jiwanya, batinnya. Tergeraklah hatinya itu untuk melangkah menuntut ilmu, mencari dan menemui Tuhan itu. Ini yang mesti dipahami. Jadi kita mesti memahami tentang rahasia diri supaya kita kenal dengan Tuhan. Kalau kita ada kenal dengan Tuhan, yang berjalan tuh itulah kudratnya. Yang berkehendak itu itulah iradatnya. Yang melihat itulah basornya. Yang mendengar itulah samaknya. Yang berkata itulah kalamnya. Yang memahami itulah ilmunya. Yang hidup itu hayatnya. Sempurnalah memandang wujud nyata sama basar kalam ilmu kuda iradah dan hayat itu yang disebut insan-insan itu yang diri Bapak Ibu nih. Walaupun Ustaz katakan insan itu diri Bapak Ibu, namun insannya diri Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Akan tetapi insannya diri Bapak Ibu itulah nyatanya diri Allah. Diri Allah. Maka dipahami di balik kalam Ustaz nih. Dipahami di balik makna yang sebenarnya apa yang Ustaz maksud. Makanya gunakanlah hati, gunakan rasa untuk memahami dan menyikapi ini. Jadi apapun yang Ustaz sampaikan awal sampai akhir, kita berbicara tentang zat dengan sifat. Ya. Kalau Ustaz bilang Allah tuh zat tuh. Kalau Ustaz bilang Muhammad tuh sifat. Walaupun yang Ustaz bilang Muhammad, yang Ustaz sebut adalah makhluk, yang Ustaz katakan adalah sesuatu. Sesuatu makhluk Muhammad itu adalah sifat. Sifat itu tiada lain adalah nyatanya diri zat. Berarti kita bercita zat kita. Namun versinya berbeda. Dialeknya berbeda. Cara mengutarakan dan menguraikannya berbeda. Karena kita sudah berada pada alam nyata ini Bapak Ibu. Walaupun kita berada pada alam nyata, dialek yang berbeda, tapi makna sebenarnya yang kita kaji di balik alam nyata ini, apapun dialeknya, bunyi bahasanya, itu tiada lain bercerita tentang diri Tuhan ini. Ini yang membawa kita ini selamat pulang dan kembali Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah mengenal diri kita ini yang sebenarnya, itu dah kembali itu, pulangnya alun dah. Kembali tahu maksudnya.
Alah balik ya. Pulang alhamdulillah. Kalau bapak ibu sudah mengenal Allah, Allah itu yang nyatanya di bapak ibu, udah kembali dah sudah. Artinya apa? Kita telah berjumpa dan bersuah dengan Allah. Udah kembali kita memahami sejati di kita, yaitu Allah. Tapi pulangnya alun mengalami proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bahasa kiasnya gitu lagi itu. Ya. Makanya tidak semua orang bisa paham dengan bahasa kias. Ya, kembalinya Allah, pulangnya alun. Jadi ada bahasa hakikatnya, ada bahasa syariatnya. Bahasa hakikatnya ada kembali, bahasa syariatnya alun pulang dah. Baru pulang sempurna apabila dia telah mengalami proses namanya kematian itu. Sempurnalah zahir batin Bapak Ibu. Ya. Lalu kemana pulang dan kembalinya? Apakah pulang dan kembalinya Bapak Ibu nanti itu seperti menemui ayah bunda? Seperti kita menemui bos kita? Apa seperti itu pulang dan kembalinya Pak Haji? Ini hampir-hampir nih Pak Haji. Tidak. Kalau tidak, yang sebenarnya bagaimana pulang dan kembali kepada Allah tuh? Paham yang bagaimana maksudnya? Boleh kali Pak bantu? Apa yang disampaikan oleh Pak Haji, bagaimana sebenarnya pulang dan kembali kepada Allah itu secara sempurna, zahir dan batin. Kenal aja diri kita. Kenal aja diri kita jadi. Itulah. Udah keluh lidah kata Pak Haji. Sudah ingat, sudah menyadari sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini wujud nyatanya dari Allah. Ya Allah lah tuh dah. Maka Allah yang kita temui di dunia sama nak dengan Allah yang kita temui nanti di barzah. Yang di barzah sama nak dengan di akhirat. Kalau sama nyatanya yang sama pada akhirat, barzah pada dunia ini yang mana? Pada diri sendiri itu. Yakinlah itu Bapak Ibu. Sekarang ilmunya yakin atau tidak aja tuh. Ini ilmu yang yakin Ustaz beri. Sekarang tergantung Bapak Ibu. Yakin tak dengan ilmu Ustaz antarkan ini? Bapak Ibu yakin atau tidak? Yakin. Jangan yakin-yakin ya. Yakin dari dalam ini. Kadang dia bisa menghafalnya, bisa mengulangnya, bisa membaca-bacanya. Tapi dia tidak yakin dengan apa yang dipelajarinya. Tidak yakin apa yang disampaikannya. Benar nih atau tidak, sesat nanti nak ya. Itu tandanya belum yakin tuh. Kalau yakin itu udah mantap, boleh semua. Walaupun orang membuat kita bimbang ragu, kita tetap pada pendirian kita itu. Itu yakinnya sudah zuk. Yakinnya sudah mendapatkan pancaran ilahi. Ya. Tak ragu lagi itu. Itu maksudnya. Tunggu aja lah sampai datangnya ajal dan kematian itu Bapak Ibu. Nanti nampak bukti zahirnya itu. Karena yang zahir menunjukkan yang batin. Untuk mulai keyakinan itu, lihatlah pada diri Bapak Ibu nanti. Membangkai nak nanti? Membusuk nak nanti? Banyak lalat nak? Ya, itu situ duduknya. Memahami itu. Makanya orang yang sudah kenal Allah dengan orang yang tidak kenal Allah, waktu matinya berbeda Bapak Ibu. Itulah jaminan Tuhan itu. Hal yastawi lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Sama ke orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Sama ke orang yang sudah kenal dirinya dengan orang yang tidak kenal dirinya. Sama ke orang yang sudah mengenal Allah yang wujud nyata pada dirinya dengan orang yang tidak kenal Allah yang wujud nyata pada dirinya. Makanya orang yang kenal Allah insya Allah tidak membangkai, tidak membusuk. Dan orang yang tidak kenal Allah membangkai dan membusuk. Jangankan ditunggu 1 hari, 1 jam dia membusuk dia. Tapi kalau sama aja matinya orang makrifat dengan matinya orang tidak makrifat. Orang makrifat mati membangkai. Orang tidak makrifat matinya membangkai itu apa juga? Bapak Ibu belajar lagi kalau memang sama aja. Ya. Kalau Allah sudah memberikan jawaban, jangan bimbang dan ragu itu. Sekarang masalahnya, apakah Bapak Ibu sudah benar makrifat karena Allah atau belum? Atau pura-pura mengenal Allah? Itu nggak perlu dijawab itu. Nggak perlu dijawab, karena ilmu ini tidak ada pengakuan. Tidak boleh ngaku-ngaku. Cukup dia sadari, pahami, dan imani. Buktikan dan jalani. Itu aja ilmunya. Kalau Bapak Ibu mengaku-ngaku makrifat, tanda belum makrifat.
Sebab apa, tahu Ustaz? Orang ma'rifat tidak pernah dia mengatakan dirinya ma'rifat. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya ma'rifat juga belum tentu ma'rifat. Orang yang sudah kenal Allah, tak pernah dia mengaku-ngaku dia telah kenal Allah. Dan orang yang tidak pernah ngaku-ngaku kenal Allah juga belum tentu kenal Allah. Makanya kesempurnaan paham itu kala lisanahu la sautun wala harpun bil haqqi ilallah. Kelu lidah, tidak ada kata dan suara melainkan hanya Allah sajalah yang ada lagi. Dan itu pun tak boleh disebut hanya Allah saja yang ada lagi, tak boleh lagi disebut tuh. Diam saja Bapak Ibu yang sudah sadar dalam kepahaman dan keimanannya. Jalani ajalah. Akhirnya selalu Ustaz bawa ibu berpikir. Ya. Kalau kita sudah berada di Pekanbaru, ya, andai kata ada anak bertanya sama Bapak Ibu, Bu, Ma, Ayah, ama yang kota Pekanbaru itu Ayah Ibu, bisa Bapak Ibu memberi jawabannya itu? Enggak. Kalau diberi jawabannya gimana tuh? Nanti lain yang dimintanya, lain pula yang ditunjuk. Bingung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah berada di kota Pekanbaru, karena Bapak Ibu udah paham kota Pekanbaru itu, ditanya orang juga lagi pada kita, mana yang kota Pekanbaru itu? Sulit bagi Bapak Ibu menerangkannya. Itulah makna kala lisanau itu maksudnya. Tak ada lagi kata-kata yang bisa merangkaikannya. Tidak ada ilmu yang bisa menjabarkannya. Tidak ada bisa akal untuk menganalisanya. Nyaris diam, tiada terdengar lagi. Itu makrifat tuh. Itu yang Ustaz maksud melalui lisan Nabi itu. Man arafallah fahuwallah. Man arafallah kala lisanahu. Man arafallah fahuwallah. Nah. Wa man arafallah kala lisanahu. Barang siapa yang telah kenal Allah, memang Allah itu yang zat, Allah itu yang sifat, Allah itu yang wujud, Allah itu yang sama basar kalam ilmu kudai roda dan hayat. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, dia segala-galanya dan segala-galanya dia. Fahuwallah. Maka segala-galanya itulah dia, Allah itu. Pada saat itu, waman arafallah kala lisanahu. Kalau dia sudah kenal Allah bahwa segala-galanya itu adalah Allah, dan Allah itu nyata pada segala-galanya, kala lisanahu. Diamlah lagi situ Bapak Ibu. Itu maksudnya diam yang sudah paham. Paham yang sudah sadar tuh, sadar dia sudah dalam keimanan itu. Sempurna tuh Bapak Ibu. Ya. Mengerti, paham kita itu maksudnya. Tak boleh lagi diurai-uraikan, tak boleh lagi dinyata-nyatakan. Ini yang selalu saya katakan. Orang yang sudah kenal Allah, sulit bagi dirinya menjelaskan tentang Allah. Apalagi orang yang tidak kenal Allah. Orang yang sudah kenal Allah saja sulit menerangkannya. Apalagi orang yang tidak kenal Allah. Tambah sulit lagi Bapak Ibu. Ya. Bahkan apa kata Allah? Am taqulu 'alallah ma la ta'lamun. Haram bagi seseorang, haram bagi dirimu bercerita tentang diriku padahal kamu belum mengenal akan aku. Apa sebabnya haram? Orang yang kenal aku saja payah bagi dirinya bercerita tentang aku. Apalagi kamu bercerita tentang aku, kamu belum kenal dengan aku, gitu Tuhan. Di situ memahami ilmu ini Bapak Ibu. Jadi nggak boleh ada pengakuan siapapun lah dia di situ. Ya, apapun pangkatnya, gelarnya yang dia sandang dalam hal keumatan ini, nggak boleh ngaku-ngaku di situ. Ya, ini yang kita jaga. Ya, buktikan aja lagi pemahamannya Bapak Ibu. Lihat aja lah nanti waktu mati selamat atau tidak, itu aja tuh. Ya. Lihat tuh kita dengan Tuhan aja lagi itu. Itu bahasanya kita dengan Allah. Tidak ada kita dengan siapa-siapa. Di situ aja pembuktian ilmu itu. Maka kenalilah Allah itu dengan sempurna, dengan baik. Maka seluruh amal ibadah dan ketaatan kita itu insya Allah. Itu yang disebut namanya amal daimun. Itu yang disebut namanya amal yang fana. Itu yang dikatakan namanya ma'rifat. Wal baqiyatu sholihatun khairun inda rabbika. Amal soleh, amal daimun
Amal yang sudah ma'rifat itulah sebenarnya amal yang paling baik di sisi Allah, itu yang sebenar-benarnya. Apa artinya? Sesungguhnya yang beramal itu adalah aku. Aku menjalankan ceritaku. Aku menjalankan takdir diriku sendiri. Aku pula lah yang menikmati jalan ceritaku dan takdir aku sendiri. Tidak ada siapa-siapa, ada Tuhan. Namun turunnya ke hakikat, jalan ceritaku nyatalah pada Muhammad. Ini ya, Muhammad yang menjalankan cerita. Ya, padahal Muhammad itu adalah diri aku sendiri. Itulah tersembunyi dia. Walaupun Muhammad nampaknya sebenarnya rahasianya adalah Allah. Oleh karena itu selalu kita ini berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Bukti berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada diri. Karena diri inilah bukti nyatanya rahasia wujud Allah itu. Inilah orang yang datang dan kembali membawa diri Allah. Inilah yang disampaikan oleh Nabi itu. Siapa yang datang menghadap Allah dengan amalnya, amalnya akan aku hisap. Siapa yang datang menghadap Allah dengan ilmunya, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang kepada aku membawa diriku, tidak aku hisap amalnya, tidak aku minta pertanggungjawaban ilmunya, tidak pula aku tanya dia akan ma'rifatnya. Karena itu adalah urusan aku, itu adalah hak aku. Ya. Maka datanglah kepada Allah membawa diri Tuhan. Jangan datang kepadanya membawa ilmu ma'rifat. Jangan datang kepadanya dengan membawa amal. Tapi datang kepada Allah itu dengan diri Allah. Jangan nanti Bapak Ibu salah pula menyikapinya. Berarti tidak boleh lagi beramal. Tak boleh lagi belajar ilmu. Tak boleh lagi belajar makrifat. Salah nanti Bapak Ibu memahaminya. Tetap beramal, tetap berilmu, tetap bermakrifat. Walaupun Bapak Ibu beramal, berilmu, dan bermakrifat, jangan ada keakuan dan kesadaran diri Bapak Ibu yang beramal, yang berilmu, dan bermakrifat. Yang beramal, berilmu, dan makrifat itu adalah diri Tuhan. Kalau udah paham kita seperti itu, ibarat hujan, lah naik ke langit itu mah. Pinang, lah pulang ke tampuaknya. Syria, pulang ke gagangnya. Ombak, baliknya ke lautan mah. Pisau, masuk ke sarungnya. Diri, pulang ke asalnya itu. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya Bapak Ibu telah tiada selama-lamanya. Aku pun dah capek dah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.